Ya, terima kasih atas kesempatan sharing yang kami diberikan amanah. Kemarin diberikan amanah dari Ibu Ais untuk menyampaikan buku. Sebenarnya ini kurang pas ya. Ada banyak teman-teman di sini yang sudah lebih dulu berpengalaman atau lebih dulu berlangganan buku ini. Ada YN Bu Indah dari Purwakarta, ini sudah lama juga menggunakan buku. Ada Pak Komarudin Kediri, ada Pak Samsul juga yang Tulungagung, ini sudah lebih lama menggunakan buku. Mungkin nanti bisa sharing. Saya mungkin sekedar memberikan pendahuluan, nanti monggo teman-teman yang lain bisa sharing begitu. Ini kayaknya sekedar buat pilihan lain alternatif. Tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana Gramedia e-book. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah bisa dibaca? Oke, sudah Ibu. Iya. Kami Wincana PSWB kita baru menggunakan ini juga pada masa pandemi ini ya di 2020. Itu karena kebutuhan karena banyak karena kuliah online terbatas semuanya daring, kemudian sebelumnya juga kita diberikan akses, waktu itu ada kerjasama ya, kita berikan akses full 1 tahun lebih oleh Kubuku untuk mengakses seluruh konten yang dimiliki oleh Kubuku secara free selama 1 tahun. Nah kemudian setelah itu karena sudah banyak user yang bergabung dan kemudian akhirnya kita juga harus melanggar untuk keberlanjutan akses user ini ya. Di sini mungkin kita bukan mewakili Kubuku ya, jadi kita hanya mencoba untuk memandang dari sudut pandang kita sebagai pengelola atau sebagai pustakawan ataupun sebagai user yang menggunakan buku ini. Seperti apa? Tentu kacamata ini bisa berbeda-beda, nanti sudut pandang teman-teman yang lain bisa menyampaikan aspek dari pandangan yang sisi lainnya. Dipersilahkan nanti karena ini sifatnya juga sinau bareng, sharing juga dari teman-teman semuanya, mungkin akan beragam, lebih menambah wawasan kita semuanya. Apa itu Kubuku? Kalau kita bandingkan dengan Gramedia yang saya pahami, ini Kubuku ini merupakan, kalau yang dijelaskan Pak Faiz dulu ya di sesi sinau bareng sebelumnya itu ada namanya agregator gitu ya. Ya memang Kubuku ini memang termasuk agregator ya, karena dia mengumpulkan terbitan dari berbagai penerbit, dari berbagai publisher. Di sini terkumpul ada lebih dari 200 publisher dengan konten lebih dari 30.000 judul konten. Nah, tapi agregator itu juga saya kira tidak selamanya ada nilai negatifnya, tapi juga banyak nilai plusnya. Saya kira juga nanti bisa kita review juga. Gimana? Apakah ada kendala di slide-nya? Saya tutup dulu. Kenapa Mbak Amira? Slide-nya belum terbaca kah? Terbaca Ibu, tapi kecil. Tadi itu. Oke. Baik, saya coba lagi. Kalau ini? Nah, ini sudah besar, Bu. Sudah sangat jelas. Ya. Ya, itu. Jadi Kubuku ini memang mengumpulkan terbitan dari berbagai penerbit ya. Jadi ketika kita melanggan atau membeli akses Kubuku ini, kita bisa mengakses terbitan dari berbagai penerbit. Aksesnya seperti apa? Dia ada 2 versi ya. Di situ ada versi Android yang tersedia melalui Play Store.
Kemudian juga ada versi Windows yang bisa diakses melalui laptop. Kemudian ya, buku ini telah dipakai lebih dari 2.000 lembaga. Itu dari berbagai jenis perpustakaan ya yang menggunakan ini. Metode buku ini ada perpustakaan daerah, ada lebih dari 137. Kemudian kalau dari perguruan tinggi ada lebih dari 614 perguruan tinggi yang sudah menggunakannya. Dari sekolah ini di lingkungan SMA ada sekitar 600 lebih, kemudian SMP 574 dan SD ya dipakai di berbagai jenis perpustakaan. Ya. Kemudian mereka juga membuat pemeringkatan ini. Oktober ini sudah ada juga dia buat peringatan yang paling banyak mengakses atau membacanya. Di sini sudah ada juga tadi itu dari Tulungagung, kemudian IAIN Kediri, dari IAIN Purwokerto, bahkan ini masuk di top pembaca di bulan ini. Selamat untuk teman-teman ini. Ya, kami baru total 1 tahun ini ya menggunakan buku ini. Oke. Nanti kita juga coba membahas kekurangannya, tapi pertama ini kita coba lihat beberapa kelebihannya. Yang pertama, dia tersedia fitur pelaporan yang sangat beragam. Jadi mulai dari total pembaca per bulan, kemudian dibuatkan perankingan, kemudian usernya, kemudian ada fitur-fitur tentang donasi, kemudian fitur untuk pengadaan itu ya, bagaimana kita memilih koleksi dan sebagainya. Yang kedua, ini cara pembeliannya atau pengadaannya dilakukan, kita bisa memilih judul per judul. Jadi kalau disampaikan itu dia tidak menawarkan secara paket, tapi kita bisa pick and choose, yang memilih judul yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di prodi mungkin kalau di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan mereka, kita bisa memilih sendiri. Kemudian juga tersedia fitur-fitur untuk kebiasaan membaca pada buku tercetak ya. Biasanya kita mungkin menandai dan melipat, kemudian memberikan garis bawah, mencatat dan sebagainya itu, atau mengcopy paste, dia tersedia di sana fitur itu. Nanti satu-satu kita akan bahas. Yang selanjutnya juga menyediakan fitur citasi. Dia bisa kita membuat citasinya berdasarkan referencing style yang ada di situ. Ada beberapa 5 atau style yang digunakan di sana. Kemudian harga yang relatif murah, artinya kalau dibandingkan dengan kalau kita melakukan buku-buku e-book internasional tentu jauh ya. Kemudian tidak ada biaya perawatan. Jadi ketika kita membeli buku, itu ya harganya sesuai dengan harga per judul yang kita beli saja, tidak ada tambahan biaya yang lain, baik itu untuk rumahnya, aplikasinya, atau untuk biaya perawatan tiap tahunnya. Dan aksesnya, kita mendapatkan akses dari buku itu selamanya. Ketika kita membeli judul itu tahun ini, dan itu sampai selamanya kita bisa mengakses judul tersebut. Ya, ini untuk pelaporannya, di sana ada total pembaca, ada total baca per user, ada baca per konten, ada total buku, kemudian total member, kemudian total pengunjung, kemudian ada laporan donasi, ada laporan pendaftar, dan ini banyak fitur-fitur ini yang kemudian bisa memudahkan pengelola kita untuk mengetahui seberapa banyak akses yang sudah mengakses dari perpustakaan kita itu. Jadi seberapa kebermanfaatan dari yang kita langgan itu kita bisa kontrol dari fitur laporan yang ada. Dan juga dibuatkan perankingan di sana, misalkan 10 pembaca terbaik gitu, misalnya dia disediakan di sana. Nah, ini termasuk salah satu
yang nilai lebihnya. Kemudian ya kelebihan yang lain dia saya sampaikan tadi, yang kedua yaitu bisa memilih per judul. Nah, ini yang kemudian kita harus teliti ya sebagai pustakawan tentunya, karena di situ memang sangat beragam. Jadi seluruh jenis pustakaan bisa menggunakan di sana. Tentu kita harus pandai-pandai untuk memilih mana koleksi yang khusus untuk pustakaan kita, pustakaan perguruan tinggi misalnya. Penerbit yang digabung di situ juga sangat beragam. Ada dari University Press, misalkan dari UB Press, dari Win Kalijaga Press, dari Diponegoro Press, UNER, dan sebagainya. Ada juga publisher internasional seperti Cengit, kemudian publisher internasional yang lainnya. Nah, ini juga kita bisa harus teliti dalam memilih ya ketika kita pengadaan tentunya. Tentu karena juga ada koleksi-koleksi untuk anak-anak gitu ya, karena juga itu perpustakaan umum, perpustakaan anak kan juga bisa menggunakan buku-buku ini. Ya, ini beberapa fitur yang memudahkan pengguna untuk ketika dia membaca. Itu ada fitur untuk memberikan garis bawah, menandai, memberikan catatan, meng-copy paste, kemudian juga merubah tag-nya dan sebagainya. Merubah tag menjadi suara. Nah, itu bisa. Jadi kita misalkan malas membaca, kita klik, kita sorot semua, kita tinggal dengarkan suaranya, jadi dibacakan oleh mesin misalnya, seperti itu. Nah, ini beberapa referencing style yang tersedia di sana. MLA, Chicago Style, ada Durabian Style, ada IPA, ada Harvard, dan IEEE. Itu juga tersedia fitur untuk mengutip sesuai dengan style yang disediakan. Ya, untuk harga kami lihat tadi itu relatif murah dan itu bisa dicek di secara online. Ada katalog buku di http://kubuku.co.id, katalog HTML. Di sini bisa dicek sendiri secara online. Jadi ketika pengadaan mungkin juga dari BPK ataupun dari ini pemeriksa juga bisa langsung cek harganya itu secara online karena sudah tersedia katalog online-nya dari buku-buku. Ya. Ada sebuah review yang membuat penelitian ya tentang buku-buku ini. Beberapa ini kelebihan yang dilaporkan dalam laporan Ginting Ramadhani ini dari Win Jogja yang diterbitkan di Media Pustaka volume 27 nomor 1. Di situ dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa buku-buku dinyatakan layak sebagai pustakaan digital sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi tersebut. Artinya ada juga pengguna-pengguna yang memang merasa lebih nyaman ketika dia bisa membaca di manapun, walaupun itu dengan aplikasi Android ya, misalnya ketika dalam antrian, dalam ini tempat umum misalnya, tidak perlu melihat laptop, tapi bisa juga dibaca melalui HP misalnya, seperti itu. Jadi, tapi ada juga yang berpendapat misalnya untuk buku-buku seperti ini harus install dulu melalui Android, itu juga cukup merepotkan misalnya dari seperti itu. Jadi ini tergantung dari masing-masing kita yang melihatnya seperti apa. Apakah itu dianggap suatu hal yang merepotkan atau justru itu membuat kelebihan, itu tergantung dari sudut pandang masing-masing orang terkait tentang ini. Ya, kekurangannya ya tadi itu, pertama dia merupakan agregator. Yang kedua memang harus install ya, harus install aplikasi dulu. Jadi seperti Android gitu dia harus install, juga versi Windows-nya juga harus install dulu. Kemudian buku yang ada di situ tidak bisa di-download ya, memang untuk melindungi hak ciptanya itu kita memang beli hak aksesnya, hak baca seperti dijelaskan Pak
tadi Pak Amir itu kita membeli hak aksesnya, hak bacanya, tapi bukan untuk membeli copyrightnya ya, jadi tidak bisa di-download. Kemudian ada ketergantungan juga kita kepada penyedia ini aplikasi ini. Ya, terkait dengan tugas-tugas kita tentunya karena buku ini isinya sangat beragam, jadi ya kita baik itu beragam jenis koleksinya, beragam penerbit, juga bisa digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan, tentu kita harus teliti dalam pengadaan. Ya. Dalam proses seleksinya tentu kita juga harus berhati-hati ketika melakukan seleksi koleksi untuk pengadaan koleksi buku ini. Oke, saya kira itu Bu Mbak Amira yang bisa saya sharing, nanti akan bisa ditambah oleh Mbak Indah, Pak Oman atau Pak Samsul. Ya, disilakan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Umir. Sangat menarik sekali ya. Sama-sama.